ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Ulama dunia pasti tidak akan mengakuinya. Karena tidak mungkin mereka mengakuinya. Itulah Kiai Imad kemudian mengatakan bahwa seandainya ulama dunia itu mengakui, maka akan ditolak. Dan sebagaimana kita meyakini bahwa Islam seandainya ulama dunia itu menolak, ajaran Islam itu tiba-tiba disalahkan, yang sudah kita yakini ini benar tiba-tiba disalahkan, maka akan kami tolak ulama dunia mengatakan seperti itu. Karena saya sudah yakin bahwa Islam ini benar. Sebagaimana Kiai Imad sudah yakin bahwa nasab Alawi ini palsu, batal, tidak tersambung. Kalau ada yang mengakui, maka ditolak. Karena tidak mungkin ulama dunia mengakui. Begitulah perumpamaannya. Jangan dijadikan sebagai senjata untuk membunuh karakter Kiai Imad. Ini jelas pembunuhan karakter, seakan-akan menggiring opini bahwa Kiai Imad itu seorang yang sombong, seorang yang tidak mengakui ulama. Itu keliru. Ini jelas tujuannya bukan seperti itu. Kita tahu andainya beliau itu juga meneliti mungkin dari tesisnya dan sebagainya. Kenapa Kiai Imad itu membatalkan nasab, berdasarkan apa beliau membatalkan nasab Alawi? Apakah betul berdasarkan kebencian dan sebagainya? Nah, seandainya beliau itu meneliti itu, saya yakin tidak akan keluar kata-kata semacam ini. Menggiring opini menganggap Kiai Imad itu seorang yang dianggapnya yang sombong dan sebagainya. Seandainya beliau itu tidak mendahulukan emosi beliau berpikir dingin bahwa beliau itu tahu jati diri beliau adalah seorang orang tua yang seharusnya arif dan bijaksana. Setiap kali ada sesuatu yang berbeda dari selama ini kita percayai, seandainya beliau itu arif dan bijaksana, seharusnya beliau itu ya mengecek, mendata kembali. Kenapa anak ini kan orang NU, kok bisa sampai menyalahkan, ada apa? Seandainya beliau itu berpikir demikian, pasti tidak akan keluar kata-kata semacam ini. Dan juga tuduhan-tuduhan beliau yang menganggap Kiai Imad sebagai khawarij, sebagai wahabi dan sebagainya. Ini adalah sebuah tuduhan-tuduhan yang sangat keji sekali. Inilah pentingnya kita harus menyimpulkan setiap kata-kata seseorang itu dengan kepala dingin, jangan dahulukan emosi, jangan dahulukan buruk sangka. Inilah pentingnya. Kalau kita itu harus selalu tetap husnudon. Jangan hanya husnudon kepada para habaib saja. Kita juga husnudon terutama dengan anak-anak kita atau dengan kiai-kiai yang masih muda seperti dengan Kiai Imad. Inilah yang perlu beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang perlu beliau harus pahami bahwa kita ini juga warga NU, kita ini anak-anak panjenengan yang perlu bimbingan, yang juga perlu saran, bukan malah dicaci, bukan malah dituduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menanggapi sebuah pernyataan kata-kata dari beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar. Ya, ini pernyataan yang sudah lama, atau kata-kata beliau dalam sebuah ceramah. Ini sebenarnya sudah lama dan ini sebenarnya sudah pernah saya singgung. Tapi saya menjadi tergelitik kembali ingin menanggapi kata-kata beliau ini secara serius. Baik, kita dengarkan dulu apa kata-kata beliau yang akan saya tanggapi. Dan anak ini sudah terkenal menjadi kelompok-kelompok khawarij. Tanda-tanda itu ada. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia, kalau menfatwakan Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Dan nanti pada gilirannya masyayikh kita nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi dan sebagian daripada Syiah. Beliau di sini mengatakan bahwa ulama dunia ditolak. Ini ajaran apa? Seakan-akan di sini Kiai Haji Miftahul Akhyar itu sudah menjustis, sudah menganggap Kiai Imad
ini berarti telah menolak ulama dunia. Ini ajaran macam apa? Jadi beliau itu sudah menganggap bahwa Kiai Imad ini menolak ulama dunia. Padahal maksud dari Kiai Imad jelas bukan seperti itu. Ini kan sebenarnya kalau beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar mungkin paham, tahu akan kronologisnya. Kenapa sampai Kiai Imad ini mengatakan demikian? Seandainya beliau juga sebelumnya itu mengecek tentang bagaimana data-data nasab dari Ba'alawi ini. Kenapa kok Kiai Imad ini sampai membatalkan, sampai mengatakan bahwa nasab Ba'alawi ini dianggapnya batal? Kalau seandainya Kiai Miftah ini mengecek, ikut meneliti apa alasannya Kiai Imad itu membatalkan, pasti yang keluar komentar beliau tidak akan mengatakan demikian, tidak akan menyimpulkan demikian. Bahwa ulama dunia kok ditolak? Ya jelas tidak mungkin ulama dunia itu ditolak Kiai Imad. Tapi ini sebuah perumpamaan bahwa tidak mungkin, karena Kiai Imad itu tidak mungkin menolak ulama dunia. Itu menunjukkan berarti tidak mungkinlah ulama dunia itu sampai mengakui nasab Ba'alawi. Ini yang seharusnya harus ditangkap oleh beliau Kiai Miftah. Seharusnya ditangkap seperti itu. Berarti tidak mungkin sekali seandainya ulama dunia itu sampai mengakui nasab Ba'alawi dengan berbagai macam data-data apa yang sudah diteliti, apa yang sudah dipelajari Kiai Imad tentang nasab Ba'alawi ini. Itu tidak mungkin sekali kalau sampai ulama dunia itu mengakui nasab ini sambung ke Rasulullah dari berbagai data, manuskrip, fakta-fakta realita yang ditemukan. Itu tidak mungkin sekali. Ulama dunia mengatakan seperti itu. Dan bahasa ini jelas ini bahasa perumpamaan. Perumpamaan seandainya ulama dunia itu mengakui, ya ditolak. Kalau seandainya betul ulama dunia itu memang mengakui bahwa ini sesuatu nasab yang tidak sambung, ya jelas memang ditolak kalau seandainya betul. Karena ini menunjukkan apa? Kiai Imad berarti menunjukkan bahwa beliau sangat yakin sekali akan yang beliau teliti, akan yang beliau pelajari, yang beliau koreksi selama ini tentang nasab Ba'alawi ini. Beliau sangat yakin sekali setelah beliau mengoreksi, setelah beliau mempelajari nasab dari Ba'alawi ini, memang betul-betul tidak tersambung dari berbagai data, fakta, realita. Karena sangat meyakini kebenaran itulah, bahwa yang dia teliti itu sudah meyakinkan, menunjukkan bahwa nasab ini tidak tersambung. Seandainya ada orang masih mengakui, itu tidak mungkin. Karena tidak mungkin itulah beliau mengatakan seandainya ulama dunia itu mengakuinya, maka akan kami tolak. Karena apa? Karena tidak mungkin ulama dunia itu melakukan hal semacam itu. Hal ini bisa saya gambarkan sebagaimana misalkan ya kita ini meyakini bahwa agama Islam, saya pribadi misalkan menganggap agama Islam ini adalah yang sudah saya yakini adalah agama yang benar. Dari berbagai sumber, dari berbagai keterangan, berbagai ulama, dari lingkungan-lingkungan, dari guru-guru saya yang telah menerangkan tentang ajaran Islam, dari berbagai fakta-fakta yang saya lihat, inilah Islam, inilah ajaran Islam. Dari data-data itu, dari fakta-fakta yang saya terima, dari keterangan-keterangan yang saya terima tentang ajaran agama Islam, kemudian saya yakin bahwa ini Islamlah agama yang benar. Agama yang saya yakini itu adalah agama yang benar. Kemudian misalkan karena Islam ini sudah saya yakini bahwa Islam ini adalah agama yang benar. Seandainya saat ini misalkan ada ulama yang mengatakan, ulama sedunia pun misalkan hari ini mengatakan misalkan bahwa agama Islam ini ternyata itu tidak benar, kalian pindahlah ke agama Yahudi atau Nasrani, ternyata agama ini itu tidak benar. Misalkan para ulama sepakat hari ini misalkan para ulama itu sepakat, tidak akan kami terima, tidak akan saya terima. Karena apa? Karena saya sudah mendapatkan kebenaran itu. Saya sudah meyakini bahwa Islam ini adalah agama yang benar. Dari penelitian saya, dari perasaan saya menganggap bahwa agama Islam ini saya yakini benar. Karena saya sangat yakin bahwa Islam ini saya yakini itu benar. Maka saya menolak, walaupun itu orang tua saya atau ulama sedunia pun mengatakan bahwa agama Islam ini salah, maka akan saya tolak. Ini berarti menunjukkan apa? Ini menunjukkan
Kita harus yakin kebenaran yang kita temui. Kita harus yakin sesuatu yang sudah kita teliti, kebenaran yang sudah kita dengarkan, kita resapi. Ya kita harus yakin kalau itu memang benar, kita harus yakin. Dan disitulah Kiai Imad itu bukan menunjukkan sebuah kesombongan, tapi beliau menunjukkan bahwa dia sangat yakin apa yang dia teliti, apa yang dia pelajari tentang nasab Ba'alawi ini. Dari riset-riset beliau, dari berbagai data-data yang beliau selama ini teliti, itu menunjukkan betul-betul nasab mereka tidak tersambung. Beliau sangat meyakini bahwa mereka tidak tersambung. Seandainya ada ulama dunia sampai mengakui, maka akan ditolak. Ini menunjukkan bahwa Kiai Imad betul-betul sangat meyakini data-data yang dia teliti itu dia yakini benar. Diyakini oleh Kiai Imad, dia yakin atas sebuah kebenaran. Ini penting sekali. Sebagai umat, sebagai manusia, kita sebagai orang itu harus konsisten. Kalau kita memang meyakini sesuatu itu benar, ya kita yakini, kita harus berani mengatakan. Bukan berarti kita menolak, bukan berarti kita itu sombong dan sebagainya. Kita yakin berdasarkan data-data yang kita temui, kita teliti. Dan itu bahasa perumpamaan mengatakan seluruh ulama dunia itu ditolak. Itu sebuah perumpamaan. Bukan berarti beliau Kiai Imad itu menolak para ulama. Tidak mungkin. Karena yang sebagai panutan kita selama ini itu jelas para ulama. Kita tahu tentang ajaran Islam dan sebagainya itu adalah para ulama. Dan ulama selalu mengajarkan kebenaran. Ulama yang tahu, yang mempunyai, yang menggunakan logika, akal warasnya pasti akan mengajarkan kebenaran, pasti akan menolak sesuatu yang meragukan, sesuatu yang tidak berdasar dengan data, sesuatu yang sangat bisa menjerumuskan dan sebagainya. Ulama dunia pasti tidak akan mengakuinya. Karena tidak mungkin mereka mengakuinya. Itulah Kiai Imad kemudian mengatakan bahwa seandainya ulama dunia itu mengakui, maka akan ditolak. Dan sebagaimana kita meyakini bahwa Islam seandainya ulama dunia itu menolak ajaran Islam itu tiba-tiba disalahkan, yang sudah kita yakini ini benar tiba-tiba disalahkan, maka akan kami tolak ulama dunia mengatakan seperti itu. Karena saya sudah yakin bahwa Islam ini benar. Sebagaimana Kiai Imad sudah yakin bahwa nasab Ba'alawi ini palsu, batal, tidak tersambung. Kalau ada yang mengakui, maka ditolak. Karena tidak mungkin ulama dunia mengakui. Begitulah perumpamaannya. Jadi tolong ini jangan di-framing lagi dan jangan dijadikan sebagai senjata untuk membunuh karakter Kiai Imad. Ini jelas pembunuhan karakter, seakan-akan menggiring opini bahwa Kiai Imad itu seorang yang sombong, seorang yang tidak mengakui ulama. Itu keliru. Ini jelas tujuannya bukan seperti itu. Kita tahu. Seandainya ya sekali lagi ini yang sangat kita sayangkan dari Kiai Haji Miftahul Akhyar ini. Selama ini beliau itu tentu saya yakin beliau tidak ikut mengkaji apa yang sudah diteliti Kiai Imad. Seandainya beliau itu juga meneliti mungkin dari tesisnya dan sebagainya. Kenapa Kiai Imad itu membatalkan nasab? Berdasarkan apa beliau membatalkan nasab Ba'alawi? Apakah betul berdasarkan kebencian dan sebagainya? Nah, seandainya beliau itu meneliti itu, saya yakin tidak akan keluar kata-kata semacam ini. Menggiring opini menganggap Kiai Imad itu seorang yang dianggapnya yang sombong dan sebagainya. Seandainya beliau itu mau mengkaji, ikut meneliti, pasti beliau akan menemukan kebenaran-kebenaran. Kenapa kok beliau sampai mengatakan hal demikian? Karena beliau sudah a priori, sudah tidak mau. Sudah menganggap bahwa orang yang meragukan nasab para habaib itu dia langsung sudah menjadi, sudah menganggap, sudah menuduh bahwa orang ini berarti sudah tidak benar. Tanpa minta tahu, tanpa minta klarifikasi, tanpa minta tabayun. Apa alasannya? Ini jelas beliau ini langsung. Entah kenapa beliau berpandangan semacam ini memang karena ada pesanan dari para Ba'alawi. Atau memang karena saking fanatiknya beliau kepada para habaib dan sebagainya. Ya kita tidak tahu. Tapi seandainya kalau beliau itu ikut merasakan. Sebagaimana yang saya sendiri pribadi alami. Sebenarnya saya tidak kenal dengan Kiai Imad. Dan awal mulai Kiai Imad itu mengatakan bahwa nasab Ba'alawi ini palsu, itu batal. Saya juga terkejut. Sebenarnya saya juga terkejut dengan hal itu. Kok bisa dibatalkan? Kok bisa ada apa? Alasannya apa?
Dari sinilah kemudian karena saya penasaran, kemudian saya ikut meneliti, ikut mengecek bagaimana alasannya, pendapatnya Kiai Imad kenapa kok bisa mengatakan demikian. Dan kemudian mendapatkan informasi dari berbagai para pendukung Kiai Imad juga, Kiai Imad dan kawan-kawan yang mengatakan keraguannya itu berdasarkan dalil-dalil dan data-data. Setelah saya simak sendiri, memang menunjukkan bahwa mereka itu sangat meragukan kalau sambung ke baginda Nabi. Inilah kalau seandainya orang itu tidak langsung menuduh, orang itu tidak langsung panas dulu, terlanjur itu gampang kepanasan dan sebagainya. Seandainya beliau itu tidak mendahulukan emosi beliau berpikir dingin bahwa beliau itu tahu jati diri beliau adalah seorang orang tua yang seharusnya arif dan bijaksana. Setiap kali ada sesuatu yang berbeda dari selama ini kita percayai, seandainya beliau itu arif dan bijaksana, seharusnya beliau itu ya mengecek, mendata kembali. Kenapa anak ini kan orang NU, kok bisa sampai menyalahkan, ada apa? Seandainya beliau itu berpikir demikian, pasti tidak akan keluar kata-kata semacam ini. Dan juga tuduhan-tuduhan beliau yang menganggap Kiai Imad sebagai khawarij, sebagai wahabi dan sebagainya. Ini adalah sebuah tuduhan-tuduhan yang sangat keji sekali. Ini menunjukkan bahwa beliau ini belum mengecek, belum meneliti data-data tentang nasabah Alawi ini. Beliau hanya berdasarkan husnudon dari berbagai kitab-kitab dan sebagainya. Ya inilah yang sangat kita sayangkan. Semoga dengan ini dan juga dengan penjelasan ini mungkin para mukhibin atau siapapun itu yang masih menganggap bahwa ketika Kiai Imad menganggap ulama dunia seandainya mengakui nasabah Alawi itu ditolak, itu adalah sebagai perumpamaan, bukan menunjukkan sebagai sebuah kesombongan. Ini adalah sebuah perumpamaan yang sangat tidak mungkin seandainya ulama dunia itu mengatakan seperti itu, karena ini adalah sebuah kebenaran. Inilah pentingnya kita harus menyimpulkan setiap kata-kata seseorang itu dengan kepala dingin, jangan dahulukan emosi, jangan dahulukan buruk sangka. Inilah pentingnya. Kalau kita itu harus selalu tetap husnudon. Jangan hanya husnudon kepada para habaib saja. Kita juga husnudon terutama dengan anak-anak kita atau dengan kiai-kiai yang masih muda seperti dengan Kiai Imad. Inilah yang perlu beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang perlu beliau harus pahami bahwa kita ini juga warga NU, kita ini anak-anak panjenengan yang perlu bimbingan, yang juga perlu saran, bukan malah dicaci, bukan malah dituduh. Ya, semoga saja ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.